Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang kembali memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan masih dalam Kitabul Ilm, bab yang ke-15. Bab al-iqtibat fil ilmi wal hikmah. Bab tentang al-ghibthah. Al-ghibthah itu artinya hasad, tetapi hasad yang diperbolehkan. Hasad al-ghibthah maksudnya kita melihat orang memiliki kelebihan dan kita ingin seperti dia. Itu namanya al-ghibthah. Kalau hasad, kita melihat orang punya kelebihan dan kita benci dengan kelebihan tersebut. Itu namanya hasad. Jadi bedanya antara hasad dan ghibthah. Kalau hasad, karahatu an-ni'mah 'alal ghair. Hasad artinya membenci kenikmatan yang ada pada orang. Itu namanya hasad. Ya. Sebenarnya mengatakan tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Keinginan agar nikmat pada seorang hilang, itu namanya hasad. Intinya benci seorang dapat nikmat, itu namanya hasad. Tapi kalau ghibthah tidak. Kita pingin seperti dia. Itu namanya ghibthah. Dan itu tentunya tidak mengapa dan itu disyariatkan. Wa qala Umar, di sini ghibthah tentang ilmu dan al-hikmah. Bagaimana seorang ghibthah ingin kalau ada orang punya ilmu ingin bisa seperti dia. Kalau orang ada yang hakim yang bijak ingin bisa seperti dia. Wa qala Umar, dan berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu artinya belajarlah fikih kalian, itu menuntut ilmulah kalian, qabla an tusawwadu, sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Kemudian qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah yaitu Al-Imam Al-Bukhari mengomentari perkataan Umar, wa ba'da an tusawwadu. Demikian pula belajarlah kalian setelah kalian menjadi pemimpin. Sebelum menjadi pemimpin maupun setelah menjadi pemimpin. Wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Dan sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap belajar ilmu meskipun mereka telah mencapai masa yang sudah usia yang sudah tua. Padahal usia mereka tua, mereka tetap menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi dalam asar yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya beliau mengingatkan ya, jangan sampai seorang memegang kepemimpinan sementara dia belum belajar. Karena kalau dia sudah memegang kepemimpinan dia akan tersibukkan sehingga dia tidak sempat lagi untuk belajar. Maka sebelum memimpin hendaknya seorang belajar sehingga dia tatkala memimpin benar-benar di atas ilmu. Ya, demikian juga setelah menjadi pemimpin harus juga menyempatkan waktu untuk belajar. Ini maksud dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga dikomentari oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita lanjutkan hadis nomor 73. Qala haddatsana Al-Humaidi, berkata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Al-Humaidi. Qala haddatsana Sufyan, qala haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri. Qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala. Aku mendengar, kata Qais bin Abi Hazim, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi itsnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi bil haqq. Yang pertama, seorang yang Allah berikan kepada dia harta, lantas dia gunakan harta tersebut
dihabiskan dalam kebenaran. Ini pertama yang harus kita hasati, ya, orang yang punya harta namun hartanya dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah. Seorang yang Allah berikan kepada dia hikmah, itu bijak, diberikan ilmu, fa huwa yaqdi biha, dan dia berhukum dengan kebijakan tersebut, dengan ilmu tersebut, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan hikmah atau ilmu tersebut. Baik. Hadis ini ya menjelaskan ya bahwasanya dua perkara yang hendaknya seorang iri tapi bukan berarti ingin orang lain tersebut hilang kenikmatan darinya, tidak, tapi iri ingin bisa seperti dia ya. Maka kalau saya boleh terjemahkan al-ghibthah ini bisa diartikan apa? Iri ya. Iri tapi ingin seperti dia, bukan ingin kenikmatan darinya hilang, dan itu diperbolehkan, bahkan itu dianjurkan. Rasulullah SAW menyebutkan dua orang ini, orang kaya yang bersedekah dan orang alim yang mengajarkan ilmunya dan berhukum dengan ilmunya. Karena dua ini, wallahu a'lam bishawab, adalah dua komponen penting dalam penyebaran Islam. Islam membutuhkan dua model orang seperti ini. Orang yang berilmu, demikian juga orang kaya yang menjadi donatur. Oleh karenanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di awal Nabi SAW berdakwah, Nabi menikah dengan seorang janda yang merupakan saudagar kaya raya, yaitu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Yang kemudian seluruh hartanya dia sumbangkan kepada Nabi SAW untuk Nabi gunakan dalam dakwah. Makanya Nabi tatkala menyebut Khadijah, Rasulullah SAW memuji Khadijah. Dia mengatakan ya bahwasanya Khadijah telah memberikan kepadaku harta idharamaniyan nas, tatkala orang-orang tidak membantu aku. Tatkala itu ya wasatni bimaliha, dia membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang tidak membantu ya. Nabi ingat terus tentang kemuliaan Khadijah, yang dengan harta Khadijah Nabi mudah untuk berdakwah. Kemudian juga Allah mentakdirkan yang pertama kali masuk Islam juga orang-orang kaya seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang kaya semuanya, karena memang di awal-awal Islam Nabi butuh dana untuk bisa berdakwah. Nabi butuh dana untuk bisa berdakwah ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berkata di hadapan Abu Bakar, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar kepadaku. Kenapa kata para ulama? Karena Abu Bakar berinfak di awal-awal Islam, di saat Nabi sangat membutuhkan berdirinya Islam dan tersebarnya Islam. Oleh karenanya dua komponen ini sangat penting. Kita butuh orang berilmu yang berdakwah dan kita butuh juga donatur. Maka harus ada kerjasama di antara para ulama, para asatidzah dengan para donatur ya. Tidak boleh kita meremehkan salah satu di antara keduanya ya. Sang dai berkorban ilmunya, mendakwakan ilmunya, sang donatur berkorban dengan hartanya, dan tidak mudah berkorban dengan harta. Banyak orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya, masih perhitungan nanti kalau mengeluarkan hartanya. Tapi kalau ada orang mengeluarkan hartanya, orang ini harus kita hargai, karena Islam berkembang dengan dua komponen yang penting ini. Makanya kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang ini. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang ini, karena dua orang ini sangat penting dalam Islam ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala mengomentari tafaqahu qabla an tusawwadu, perkataan Umar, hendaknya kalian menuntut ilmu sebelum kalian dijadikan pemimpin. Beliau menyebutkan banyak pendapat ulama tentang makna dari lafal Umar bin Khattab ini. Di antaranya ada yang mengatakan tafaqahu wa antum sighar. Menuntutlah ilmu tatkala kalian masih remaja, masih kecil ya. Ya, qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian menjadi pemimpin, ya paling tidak pemimpin keluarga atau menjadi Pak RT, jadi Pak RW. Kalau sudah jadi Pak RT, Pak RW pasti ada kesibukan. Mumpung belum tersibukkan dengan kepemimpinan, maka hendaknya nuntut ilmu ya. Demikian juga ya, ada sebagian berpendapat bahwasanya menuntut ilmulah kalian sebelum kalian menikah, Karena kalau sudah menikah tentunya akan mengurangi ya waktu untuk menuntut ilmu ya. Intinya ini nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, untuk segera
untuk surga menuntut ilmu. Ada yang mengatakan lagi, tuntutlah ilmu sebelum jenggot kalian putih. Sebelum jenggot kalian apa? Putih. Mumpung masih hitam masih sempat menuntut ilmu. Kalau sudah putih, siap-siap mati. Jadi ini semua motivasi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menuntut ilmu sebelum hilang kesempatan. Tetapi Imam Bukhari memberi komentar, bahkan setelah kalian menjadi pemimpin juga hendaknya kalian menuntut ilmu. Artinya setelah kalian tua pun tetap menuntut ilmu. Kaitannya dengan pembahasan kita, ya, seakan-akan, ya, maksud dari Imam Bukhari, kalau seorang berilmu, kemudian dia akhirnya menjadi pemimpin, maka orang ini harus kita hasati, kita iri orang seperti ini. Karena pemimpin yang bahlul banyak, ya. Tapi kalau pemimpin yang berilmu, ini yang langka seperti ini. Kenapa? Dia telah melalui tahapan. Dia belajar, kemudian akhirnya dia menjadi seorang pemimpin. Maka waktu dia memimpin, dia akan berhukum dengan hikmah, dengan keadilan, sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Maka orang seperti ini pantas untuk kita iri, bukan dengki, tapi untuk apa? Iri, ya. Jadi kalau hasad itu iri plus dengki. Kalau ghibthah itu iri saja dan ingin bisa seperti dia. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya. Tidaklah ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakati fil haq. Seorang yang Allah berikan kepada dia harta, kemudian dia kuasakan hartanya untuk dikeluarkan dalam jalan kebenaran. Kata Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalimat fasullita yaitu dia paksakan untuk dikuasai, artinya dia ada perjuangan, dia ada perdebatan dengan hawa nafsunya. Karena untuk mengeluarkan harta itu perlu perjuangan. Ya, kalau orang sudah memiliki harta mau dia keluarkan berat, apalagi dia cari harta tersebut dengan susah payah. Kemudian dia ingin keluarkan di jalan Allah, terasa berat baginya. Maka perlu ada pemaksaan agar dia bisa mengeluarkan uang tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin susah di awal-awal. Tapi tatkala seorang sudah terbiasa mengeluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akhirnya akan menjadi suatu hal yang biasa, menjadi rutinitas bulanan bagi dia. Sehingga dia setiap bulan mengeluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Allah kasih ganti. Ya, disebutkan dalam kisah sebagian orang, ya, dia dikasih dikasih hadiah oleh orang lain, ya. Kemudian ternyata dia berikan lagi kepada orang yang lain. Maka yang beri hadiah bertanya, "Kenapa saya kasih kamu hadiah kau kasihkan lagi kepada orang lain?" Kata dia, "Demikianlah kebiasaan saya. Kalau saya kasih orang nanti ada yang kasih lagi saya. Setiap saya dapat sesuatu saya berikan, Allah pasti langsung mengganti." Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya atau bab berikutnya. Bab ma dzukira fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ila al-Khadir. Bab tentang kisah perginya Musa alaihissalam melewati lautan menuju ke Nabi Al-Khadir, Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 66, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Kata Nabi Musa kepada Khadir, bolehkah aku mengikuti engkau supaya engkau mengajariku, ya. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa seorang kalau menuntut ilmu hendaknya tawadhu di hadapan gurunya. Para ulama sepakat, ijma' ulama, bahwasanya Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Allah menyebutkan Nabi Musa dalam Al-Quran banyak sekali. Khadir Allah cuma sebutkan sekali, ya. Itu pun Allah tidak menyebutkan namanya. Tapi Nabi Musa Allah sebutkan dalam banyak ayat. Digelari dengan kalimullah yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pengikutnya paling banyak setelah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Waktu Nabi ke Isra Mi'raj, Nabi ketemu Nabi Musa entah di langit kelima atau langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Intinya ulama sepakat bahwasanya Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Akan tapi ternyata ada ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khadir yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun berjalan jauh sampai berlabuh melewati lautan untuk bisa bertemu dengan Khadir. Begitu dia bertemu dengan Khadir, maka dia tawadhu. Dia tidak mengatakan, "Khadir, ajarkan aku ilmu yang kau miliki dan aku tidak miliki." Tapi dia memohon dengan permintaan. Kata dia, "Hal attabi'uka?" Bolehkah aku mengikuti engkau wahai Khadir? Ala antu alimani, agar kau bisa mengajariku. Ini dalil kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwasanya seorang tatkala menuntut ilmu hendaknya tawadhu di hadapan gurunya, ya. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan mentang-mentang, ya. Nabi Musa yang lebih afdal daripada Khadir
dia pun tawadhu di hadapan Khadir. Kenapa? Karena dia ingin menimba ilmu. Taib. Hadis ke-74, qala haddatsana Muhammad bin Burair Az-Zuhri, qala haddatsani Yaqub bin Ibrahim, qala haddatsani Abi an Salih an Ibn Shihab haddatsahu anna Ubaidillah bin Abdullah akhbaru an Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu tamara huwa wal Hurr bin Qais bin Hisn al-Fazari. Jadi terjadi perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Al-Hurr Al-Fazari fi sahibi Musa, tentang siapa yang ditemui oleh Musa. Qala Ibnu Abbas huwa Khadir. Kata Ibnu Abbas yang ditemui oleh Nabi Musa sehingga dia melakukan safar perjalanan adalah Khadir. Sementara Hurr Al-Fazari berkata bukan Khadir. Famarra bihima Ubay bin Ka'b. Tiba-tiba Ubay bin Ka'ab lewat, sahabat juga radhiyallahu anhu. Fada'ahu Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas panggil, wahai Ubay, kemarilah. Faqal, kemudian dia berkata, inni tamaraitu ana wa sahibi fiha hadza fi sahibi Musa alladhi sa'ala Musa sabila ila luqiyhi. Sungguhnya aku sedang berdialog, berdebat dengan sahabatku ini, yaitu Al-Hurr Al-Fazari, tentang siapa orang yang ditemui oleh Musa, yang Nabi Musa minta agar mudah bertemu dengan orang tersebut. Sa'ala Musa sabil, yaitu Nabi Musa minta kepada Allah agar bisa bertemu dengan orang tersebut. Akhirnya Allah mengatakan, berangkatlah engkau, di mana ikanmu hilang, berarti kau akan bertemu dengan hambaku tersebut. Ya. Maka hal sami'ta nabiyya yadhkuruhu sya'nahu, wahai Ibnu Abbas, apakah kau mendengar Nabi SAW pernah bercerita tentang orang yang dicari oleh Nabi Musa tersebut, tentang Khadir? Ya. Jadi kata Ibnu Abbas itu Khadir, tapi satunya bilang itu bukan Khadir. Qala na'am, kata Ibnu Abbas, benar. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel ja'ahu rajulun. Tatkala Nabi Musa sedang berada di kumpulan Bani Israel, para pengikutnya, kemudian tiba-tiba ada seorang datang kepada Nabi Musa. Faqala, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Wahai Musa, apakah engkau tahu ada orang yang lebih pandai daripada engkau? Qala Musa la. Kata Nabi Musa, tidak ada yang lebih pandai dariku. Ya. Ingat di sini Nabi Musa alaihissalam tidak sedang sombong. Ya. Ini Nabi Musa disebut dalam sebagian riwayat dia menyampaikan ceramah. Ceramah yang indah sampai para pengikutnya terpukau dengan ceramah Nabi Musa, sehingga mereka heran, siapa yang lebih alim daripada Nabi Musa? Saking hebatnya dalam menyampaikan ceramah, wejangan. Maka ada yang bertanya, apakah engkau tahu ada orang lebih alim daripada engkau, wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, saya tidak tahu. Bukan Nabi Musa sombong, tapi dia menjelaskan tentang apa yang dia ketahui. Setahu dia yang paling berilmu adalah dirinya. Maka dia jawab bukan dengan kesombongan, tapi dia menjawab sekedar apa yang dia ketahui. Kata dia, saya tidak tahu ada seorang yang lebih alim daripada saya. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa, bala. Maka Allah pun beri wahyu kepada Nabi Musa dengan berkata, bahkan ada orang yang lebih alim daripada engkau, Abduna Khadir, yaitu hamba kami yang bernama Khadir. Ini Ibu Ubay bin Ka'ab ingin membela Ibnu Abbas dalam perdebatan tersebut, di mana Nabi menyebutkan nama orang yang dicari Nabi Musa tersebut, namanya siapa? Khadir. Khadir, boleh Al-Khadir, boleh Al-Khidar, ya. Tapi saya belum dapat riwayat Khidir, belum. Sementara Indonesia kalau bilang Nabi Khidir. Ya. Yang saya dapati Khadir atau Khidar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada riwayat yang lain, tapi yang ma'ruf Al-Khadir atau Khadir. Fasa'ala Musa sabila ilaihi, maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah agar memudahkan dia bertemu dengan Khadir. Faja'alallahu lahu al-huta ayatan, maka Allah menjadikan ikan sebagai tanda bagi Nabi Musa untuk bertemu dengan Khadir. Wa qila lahu, maka dikatakan kepada Musa, idza faqatal huta farji fa innaka satalqah. Kalau kau bawa ikanmu ternyata ikanmu hilang, maka mundurlah kembali, niscaya kau akan bertemu dengan Khadir. Fakana yattabi'u atharal huti fil bahar. Maka Nabi Musa pun mengikuti jejak ikan tersebut, ya. Sebagaimana disebut dalam riwayat yang lain, ikan tersebut, ya, dalam Al-Qur'an juga disebutkan ikan tersebut dibawa oleh Nabi Musa dengan muridnya, yaitu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun berkhidmah kepada gurunya Nabi Musa, dia yang bawa bekalnya, dia yang menemani Nabi Musa alaihissalam. Sampai suatu hari mereka tertidur, tahu-tahu ikannya tersebut loncat, itu ikan untuk makan, ya, bekal makan. Tahu-tahu ikannya hidup, kemudian dia loncat, dia masuk ke dalam air. Kemudian Nabi Musa dan muridnya Yusha bin Nun berjalan
lagi, tiba-tiba Nabi Musa lapar. Mana makanan? Mana ikannya? Waduh, ikannya tadi sudah kabur. Ikan yang jadi bekal ternyata sudah kabur. Maka Nabi Musa bilang, ayo kembali, itu tempat yang saya cari. Waktu mereka kembali, ternyata mereka bertemu dengan siapa? Khadir. Bertemu dengan Khadir. Yusha bin Nun inilah setelah Nabi Musa meninggal dunia, dia yang menjadi Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang pernah berjihad, kemudian tatkala di tengah jihad, matahari akan tenggelam. Sementara kalau matahari tenggelam, jihad selesai, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari supaya tidak tenggelam. Maka matahari tidak terbenam, maka dia melanjutkan jihad sampai selesai, baru matahari terbenam. Yusha bin Nun, muridnya Musa alaihissalam. Faqala lahu Musa, Musa berkata kepada Yusha bin Nun, faqala li Musa fatahu, qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati, maka Yusha bin Nun berkata kepada Musa, waktu Musa mengatakan mana makanan, maka Yusha bin Nun muridnya berkata, tidakkah kau lihat tatkala kita beristirahat di sebuah batu, fa inni nasitul hut, saya lupa tentang ikan tersebut, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura, dan yang buat saya lupa adalah syaitan. Ya, ikannya loncat kemudian hidup, loncat kemudian kabur di lautan. Qala dzalika ma kunna nabghi, kata Musa, itulah yang kita cari. Memang kita tunggu kapan ikan itu hilang, karena Allah berkata, kalau kau kehilangan ikanmu, kau akan bertemu dengan Khadir. Fartadda ala atharihima qasasa, maka mereka berdua kemudian mundur kembali menuju batu yang tempat mereka beristirahat. Ya. Fawajada Khadiran, maka mereka mendapati Khadir. Fakana min sya'nihim alladhi qasallahu ala azza wa jalla fi kitabih. Inilah sebagian cerita yang Allah sebutkan tentang kisah mereka berdua dalam surat Al-Kahfi, pertemuan antara Nabi Musa dengan Khadir, ya. Ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, bahwasanya bagaimana Nabi Musa alaihissalam seorang yang sudah alim, ya. Kemudian dia ingin menuntut ilmu sehingga dia meninggalkan dakwahnya sementara untuk bisa menambah ilmunya. Dan bahkan dia menempuh perjalanan jauh, bahkan sampai dia melewati lautan demi untuk belajar daripada Khadir. Sebagai semangat bagi kita bahwasanya, ya, para anbiya, para ulama, ya, para sahabat, mereka melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Bahwasanya ilmu itu mahal. Seorang berusaha untuk bisa belajar dengan baik, karena ilmu mengangkat derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Adam dimuliakan di atas para malaikat kecuali dengan ilmu, sehingga akhirnya para malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihi salam. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab 17. Babun qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu al-kitaba. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ajarkanlah kepadanya, yaitu kepada Ibnu Abbas, Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi Nabi pernah berdoa, ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas Al-Quran. Hadis nomor 75, qala haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Warith, qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibnu Abbasin qala, Ibnu Abbas pernah berkata, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pernah memeluk Ibnu Abbas. Dalam riwayat ila sadrihi. Jadi Nabi meluk Ibnu Abbas, dipelukkan ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah, ajarkanlah Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Ibnu Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi jarak umur antara Nabi dengan Ibnu Abbas sangat jauh, ya, sangat jauh, ya. Ya, padahal dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sangat sayang kepada sepupunya tersebut, ya. Maka Nabi pernah memeluknya dan mendoakan, ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas Al-Qur'an. Dan jadilah Ibnu Abbas, ya, benar-benar seorang yang ahli tafsir. Tidak kita dapati ayat-ayat dalam Al-Qur'an kecuali Ibnu Abbas punya pendapat tentang tafsir ayat tersebut. Antum bisa buka tafsir Ibnu Katsir, atau antum buka lebih lebar lagi, lebih luas lagi tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala punya buku tafsir Ibnu Jarir, ya. Dia menyebutkan setiap ayat tafsiran para salaf. Ayat ini ada 3 pendapat, ayat ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama begini, pendapat kedua begini. Pendapat pertama yang mengucapkannya fulan. Ibnu Abbas si fulan. Pendapat kedua yang berpendapat demikian, sahabat ini dan ini. Jadi
Kalau kita ingin tahu aqwal pendapat ulama tentang tafsir satu ayat, buku yang paling bagus adalah buku tafsir Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Dan tentunya doa Nabi dikabulkan. Jadilah Ibnu Abbas seorang yang sangat pakar dalam tafsir Al-Qur'an. Adapun sebab kenapa Nabi mendoakan Ibnu Abbas atau Nabi meluknya Nabi doakan dia, disebutkan dalam sebagian riwayat ya. Jadi lafalnya dari Ibnu Abbas, dakhala an-nabiyul khala'a fa wada'tu lahu wudu'an. Ya. Ini dalam Sahih Bukhari juga, dalam kitab Thaharah nanti akan datang. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW masuk dalam WC, kemudian saya meletakkan air di pintu WC. Ya. Dalam tambahan riwayat Muslim, falamma kharaja, ya. Tatkala Nabi keluar dari WC, qala man wada'a hadza, ya. Maka Nabi bertanya, siapa yang meletakkan air ini? Fa ukhbir. Maka dikabarkan Ibnu Abbas yang telah meletakkan air tersebut. Jadi dia tahu Nabi butuh air. Ini menunjukkan Ibnu Abbas apa? Cerdas, ya. Maka dia mengambil air letakkan kepada Nabi meskipun tidak diperintahkan. Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendoakan Ibnu Abbas, ya. Mendoakan Ibnu Abbas dengan doa tersebut, ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi berdoa, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikanlah dia paham tentang agama. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah dia paham tentang agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Ajarkanlah kepadanya tafsir. Makanya di zaman Nabi SAW, ya banyak sahabat yang datang kepada Nabi kemudian minta didoakan oleh Nabi SAW. Ibnu Abbas menakjubkan, dia tidak minta didoakan, Nabi langsung doakan dia. Nabi langsung doakan dia, ya. Radhiyallahu taala anhu. Jadilah dia seorang yang ahli tafsir. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab mata yasihhu sama'us shaghir. Bab kapan sah anak kecil boleh mendengarkan hadis, ya. Jadi ada namanya tahammul, ada namanya al-ada. Ini berkaitan dengan periwayatan hadis, ya. Jadi ada namanya tahammul, ada namanya al-ada. Tahammul artinya apa namanya? Input atau menerima hadis. Adapun ada yaitu output, menyampaikan hadis. Nah, tahammul ini bermacam-macam. Ada orang yang menerima hadis dalam kondisi dewasa. Jadi dia mendengar dari Nabi, umur dia sudah balik, dia sudah 17 tahun, dia dengar dari Nabi. Namun dia menyampaikan hadis tersebut mungkin tatkala dia umur 40, dia mengatakan waktu saya bertemu dengan Nabi umur saya masih sekian-sekian. Enggak ada masalah kalau ini. Ini benar, enggak ada masalah. Yang jadi masalah tatkala menerima hadis dalam kondisi masih kecil. Dia masih kecil, belum balik. Dalam kurung, belum balik. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana seorang yang belum balik mendengar hadis dari Nabi, meskipun dia sampaikan tatkala dia sudah balik. Apakah riwayatnya bisa diterima atau tidak? Ada khilaf, namun yang benar bisa diterima. Yang benar diterima periwayatannya dengan syarat dia mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan, ya. Nanti ada sahabat yang
Sampai akhirnya kita sampaikan hadisnya, dia mengatakan, saya masih ingat waktu umur saya 4 tahun atau 5 tahun, Nabi menyemburkan air ke wajah saya. Seakan-akan Nabi memberikan keberkahan kepada dia. Dia ingat itu umur berapa? Masih umur 5 tahun. Ya. Dia sampaikan nanti setelah dewasa. Ya. Nah, apakah sah cerita dia tentang waktu dia masih 5 tahun? Pendapat yang benar sah. Kenapa? Karena dia waktu itu sudah apa? Mengerti tentang apa yang terjadi. Nah, ada juga orang menerima hadis masih dalam kondisi kafir. Jadi dia cerita, waktu kami masih kafir, kami lihat Nabi begini-begini. Berarti dia masih apa? Kafir. Nyampaikannya tatkala sudah Islam. Paham? Apakah ini diterima riwayatnya tidak? Yang benar juga diterima. Pembahasan kita sekarang yang ini, ya, apakah kapan anak kecil boleh mendengar hadis? Paham? Kemudian adapun menyampaikannya gampang, dia menyampaikan setelah apa? Dewasa. Ya. Kalau ini apa? Disampaikan tatkala dewasa dan Islam. Nah, antum sekarang ini namanya sedang tahammul, sedang mendengar ilmu dari saya misalnya. Ya, ada anak kecil misalnya. Terus nanti setelah dia besar, dia cerita, saya pendengar Ustaz Firanda menyampaikan demikian. Kapan kamu dengar? Waktu umur saya masih 4 tahun ya. Diterima enggak ceritanya tersebut? Nah, itu kira-kira begitu. Paham atau tidak? Taib, kita bacakan hadisnya. Hadis ke-76. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Ibnu Syihab. Ibnu Syihab maksudnya Az-Zuhri. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Abbas qala. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, "Aqbaltu raqiban ala himarin atan." Aku datang dalam kondisi naik himar. Himar artinya keledai apa kedelai? Keledai ya. Keledai jantan himar. Keledai betina namanya atan. Namanya atan ya. Atan. Kalau ayam jantan namanya apa? Hah? Namanya apa? Ayam jantan. Kalau ayam betina namanya itik kan? Itu bebek ya? Saya enggak tahu. Pokoknya jantan namanya sendiri, kalau betina namanya sendiri. Kenapa saya ingin sampaikan ini ya? Jadi himar ya, himar ini jantan. Bisa jantan, bisa betina, umum. Tapi kalau atan itu himar betina. Himar betina. Ya. Adapun himar betina itu bukan himarah. Ini salah dalam bahasa. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena orang-orang Syiah mengatakan Aisyah, kan Nabi mengatakan Aisyah ya Humairah. Artinya wahai yang kemerah-merahan. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kata mereka, bukan yang kemerah-merahan. Kata orang Syiah ini sunnah ya. Ya. Kemerah-merahan ya. Dari al-hamra, ya, dari al-hamra. Kalau Syiah mereka mengatakan wahai keledai betina. Ada tasghir dari al-himara. Al-himara artinya keledai betina, maka Nabi bilang ya Humairah, artinya wahai keledai betina kecil. Jadi Nabi memanggil Aisyah dengan wahai keledai. Itu ngawur karena al-himara ini bukan bahasa Arab ya. Keledai betina. Al-himar, keledai betina itu bahasa Arabnya apa? Atan. Bukan himara. Paham? Orang ini orang Syiah Mesir yang mengatakan demikian, sempat tersebar di YouTube. Sudah meninggal ya. Ya, saya lihat di YouTube-nya dia diambilin oleh orang, dipukulin oleh orang, akhirnya meninggal dunia. Di antaranya dia pernah berkata Aisyah adalah keledai betina. Dan ini tidak benar. Masa Nabi mulutnya kotor, Nabi ngomong sama istrinya, wahai keledai ya.
itu kan bagaimana mencela Nabi? Maksud dia mencela Aisyah, tapi konsekuensinya mencela Nabi. Berarti Nabi mulutnya kotor ngomongin Aisyah dengan apa? Keledai. Paham? Baik, kita lanjutkan. Aqbaltu raqiban ala himarin atan. Aku naik keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam. Pada waktu itu aku menjelang balik. Nahaztul ihtilam artinya menjelang apa? Balik, belum balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Minan ila ghairi jidar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Mina tanpa tembok, tidak ke arah sutra. Nabi salat di Mina tidak ke arah sutra, tidak pakai sutra. Ya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya sutra itu hukumnya sunnah, tidak sampai derajat apa? Wajib. Karena Nabi pernah salat tidak ke arah sutra. Famarratu baina yaday ba'dhi shaff wa arsaltul atan tarta. Maka saya pun melewati sebagian saf. Jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam imam, makmumnya di belakang di Mina. Ibnu Abbas masih kecil, dia naik himar betina. Kemudian dia lewat di depan saf. Orang lagi salat lewat. Dia enggak lewatnya pakai apa? Himar. Wa arsaltul atan tarta. Setelah saya sampai, maka saya kirim lepas himar betina tadi untuk mencari makan, untuk makan rumput. Wa dakhaltu fi shaff falam yunkir dzalika alayya ahad. Kemudian saya masuk dalam shaf dan tidak seorang pun mengingkariku, melarangku. Ya, ini dijadikan dalil bahwasanya tentang bab yang sedang kita bahas, kapan seorang masih kecil boleh mendengarkan hadis. Ternyata Ibnu Abbas meriwayatkan hadis tentang kisah dia waktu dia masih belum balik. Berarti boleh-boleh saja. Dia belum balik, dia dengar atau suatu kisah terjadi, kemudian dia sampaikan setelah dia dewasa. Seperti Ibnu Abbas. Ini dalil, ya. Insyaallah akan ada pembahasan berikutnya apakah menghadap sutra itu wajib atau tidak, ya. Sunnah muakkadah atau sunnah secara mutlak, ya. Dan ini disebutkan dalil oleh para ulama. Tentu akan ada pembahasannya lebih detail tatkala dalam kitabus shalah. Tapi secara sederhana hadis ini dijadikan dalil bahwasanya menghadap sutra tidak wajib, tapi sunnah, sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, sutrah makmum adalah sutrahnya apa? Sutrah imam adalah sutrahnya makmum. Sehingga kalau lewat di saf belakang enggak ada masalah, enggak usah kita tahan, ya. Enggak usah kita tahan karena Ibnu Abbas lewat, dia tidak ditahan. Dibiarin saja lewat oleh para sahabat, enggak ada masalah. Bahkan lewatnya pakai himar betina dan tidak dilarang oleh para sahabat, tidak seorang pun yang melarang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya yang lebih tegas lagi tentang anak kecil boleh mendengar hadis meskipun dia riwayatkan nanti kalau sudah dewasa. Hadis nomor 77, qala haddatsani Muhammad bin Yusuf qala haddatsani Abu Mushir qala haddatsani Muhammad bin Harbin qala haddatsani Zubairi an Zuhri an Mahmud bin Rabi'. Dari sahabat Mahmud ibn Rabi'. Qala aqaltu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinina min dalwin. Aku masih ingat, kata dia, Nabi pernah mengguyurkan airnya dari mulutnya ke wajahku tatkala aku berumur 5 tahun. Min dalwin dari apa namanya? Timba. Dari apa? Timba. Jadi Nabi ambil air, mungkin Nabi masukkan di mulutnya, Nabi semburkan ke wajah Muhammad bin Rabi'. Kata para ulama, ada dua kemungkinan. Pertama, Nabi candai sama anak kecil, Nabi tiupin air ke anak kecil. Yang kedua, maksudnya Nabi memberikan berkah kepada Muhammad bin Rabi' karena air tersebut sudah dimasuk dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu air liur Nabi adalah berkah. Maka disemburkan di wajah Mahmud bin Rabi'. Dan dia cerita, ini terjadi waktu umur saya berapa tahun? 5 tahun. Maka setelah dewasa dia sampaikan kisah ini. Ini menguatkan pendapat para ulama bahwasanya tidak mengapa seorang mendengarkan hadis waktu dia masih belum balik. Yang penting dia bisa membedakan. Karena bisa jadi ini sekarang sudah tidak ada zaman riwayat, tapi zaman dahulu zaman riwayat seorang ahli hadis menyampaikan hadis. Qala haddatsana mungkin ada anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun mencatat. Dia mendengar langsung dari guru hadis tersebut. Apakah riwayat ini boleh diriwayat yang sudah dewasa? Bagi yang berpendapat orang yang mencatat harus balik, maka riwayat tersebut dhaif.
bagi yang mempersyaratkan untuk menerima hadis harus dalam kondisi balik, berarti tatkala dia berumur 7 tahun mencatat hadis berarti dhaif atau tidak? Dhaif. Karena belum memenuhi persyaratan. Namun pendapat yang benar, orang menerima hadis meskipun belum balik tidak mengapa, tetapi harus sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Dalilnya ini, kisah Ibnu Abbas waktu belum balik lewat di Shaf dan dia riwayatkan kisah tersebut, dan juga Mahmud bin Rabi bercerita waktu dia berumur 5 tahun pernah disemprot wajahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan babul khuruj fi talabil ilm. Bab khuruj ya untuk menuntut apa? Ilmu. Bab khuruj untuk menuntut ilmu. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin, dan Jabir bin Abdullah menempuh perjalanan selama perjalanan sebulan ila Abdullah bin Unais fi haditsin wahid. Berjalan sebulan untuk menemui sahabat Abdullah bin Unais gara-gara satu hadis saja, gara-gara ingin mendengarkan satu hadis ya. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan satu dalil pun hadis marfu melalui periwayatan dia. Sering kita sebutkan Al-Imam Al-Bukhari tatkala ada hadis lain yang sahih, dan hadis ini sahih, Jabir bin Abdullah pergi ke Abdullah bin Unais kemudian bertanya tentang hadis itu, riwayatnya sahih. Tetapi meskipun sahih tidak sesuai dengan kriteria Al-Imam Al-Bukhari. Karena Sahih Bukhari ini kriteria sahihnya tinggi. Sehingga dia jadikan hadis tersebut hanya sebagai judul. Tidak dia sebutkan sanadnya. Kenapa? Karena sanadnya meskipun sahih tidak sesuai dengan kriteria Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa ini sering saya sampaikan? Ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi tidak semua hadis sahih masuk dalam Sahih Bukhari. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan hafiztu mi'atai alf haditsin dhaif wa mi'at alf min haditsin sahih. Aku menghafal 200.000 hadis dhaif dan aku menghafal 100.000 hadis sahih. Padahal hadis dalam Sahih Bukhari cuma sekitar 7.000-an. Berarti banyak hadis-hadis sahih yang menurut Imam Bukhari sahih tapi tidak sesuai dengan kriteria apa? Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari ini kriterianya tinggi. Oleh karenanya meskipun hadis tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, bisa jadi sahih dalam Sahih Muslim misalnya. Ya, Nabi Imam Bukhari tidak meriwayatkan dalam sahihnya. Kenapa? Meskipun Sahih Muslim sahih tapi masih di bawah kriterianya Imam Bukhari. Banyak hadis-hadis sahih dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud ya. Sahih-sahih tetapi tidak dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Karena kriterianya tidak sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari. Sahih Bukhari punya kriteria yang tinggi. Paham sampai di sini? Ya. Di antaranya hadis ini. Di antaranya hadis ini. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis ini secara sanad diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad beliau meriwayatkan kisah ini secara lengkap tentang perjalanan Jabir bin Abdullah menuju Abdullah bin Unais. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan masih dalam bab al-khuruj fi talabil ilm. Keluar dalam rangka menuntut ilmu, melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Jadi telah kita sebutkan sebelumnya kisah Nabi Musa yang berjalan bersafar sampai melewati lautan demi untuk bertemu dengan Khadir. Dan sekarang kisah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang ingin mendengar hadis dari Abdullah bin Unais. Sahabat mendengar dari sahabat, tetapi untuk Jabir untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais butuh perjalanan sebulan. Ya, namun Jabir tetap menempuh perjalanan. Hadis ini tadi kita sebutkan, hadisnya sahih, tetapi tidak dimasuk dalam Sahih Bukhari karena Sahih Bukhari punya kriteria yang ketat. Oleh karena Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam buku yang lain, seperti dalam buku Al-Adabul Mufrad dan juga dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Khalqu Afalil Ibad juga beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Adapun dalam Adabul Mufrad ya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya ya. Jabir bin Abdullah berkata, "Balaghani an rajulin haditsun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku sampai kepadaku dari seseorang suatu hadis yang dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran thumma shaddadtu rahli fasirtu ilaihi. Saya dengar ada orang sahabat dengar langsung hadis dari Nabi. Maka saya pun membeli seekor onta,
Kemudian saya pun bersafar dengan unta tersebut. Maka saya pun berjalan menuju orang tersebut selama 1 bulan. Hatta qadimtu Syam. Ternyata orang tersebut tinggal di negeri Syam. Sampai akhirnya aku tiba di negeri Syam. Dari Madinah Jabir berjalan sampai ke negeri Syam naik unta gara-gara ingin mendengar satu hadis. Fa idza Abdullah bin Unais, ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Unais, sahabat juga. Abdullah bin Unais yang kebetulan sudah pergi ke negeri Syam. Fa qultu lil bawwab, maka aku berkata kepada penjaga pintu, kullahu Jabir 'alal bab. Sampaikan kepada dia, Jabir menunggu di pintu. Fa qala Ibnu Abdullah, apakah Jabir bin Abdullah? Qultu na'am, iya. Fa kharaja fa tanaqani, maka dia pun keluar dari rumahnya langsung dia memelukku. Ternyata sahabat. Fa qultu, aku berkata kepada Abdullah bin Unais, haditsun balaghani anka annaka sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyitu an amuta qabla an asma'ahu. Sampai kepadaku ada satu hadis yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku khawatir aku meninggal sebelum mendengar hadis tersebut dari engkau. Maka Abdullah bin Unais berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati uratan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar dalam kondisi telanjang dan seterusnya. Jadi ternyata hadis tersebut hadis tentang ini, tentang manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak berpakaian. Ya. Dan ini dalil bagaimana para sahabat, ya, mereka begitu semangat untuk mencari hadis sehingga mereka melakukan perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan untuk mencari ilmu, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekarang alhamdulillah antum sudah tidak usah berjalan jauh-jauh, ya. Pengajian di mana-mana tinggal hadir, ya. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis terakhir yang kita sampaikan pada bab ini, karena pekan depan kita masuk bab yang lain, sama kisah tentang perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Al-Hur tentang Khadir. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdul Qasim Khalid bin Khali, qala haddatsana Muhammad bin Harbin, qala Al-Auza'i akhbarana Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibni Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu tamara huwa wal Hurr bin Qais bin Hasan al-Fazari fi sahibi Musa. Ibnu Abbas berdebat dengan Al-Hurr tentang siapa yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab melewati mereka berdua. Fada'u Ibnu Abbas panggil, wahai Ubay, kemarilah. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha wa sahibi Musa alladhi sa'ala sabila ila luqiyihi. Saya sedang berdialog atau berdebat dengan temanku ini, si fulan ini, tentang siapakah yang Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa bertemu dengannya. Hal sami'ta Rasulullah SAW yadhkuru sya'nahu, apa kau mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah orang tersebut? Maka Ubay berkata, na'am, iya, sami'tu Nabi SAW yadhkuru sya'nahu, aku mendengar Nabi menjelaskan tentang hal ini. Bainama Musa fi mala'in Bani Israil idh ja'u rajulun. Tatkala Nabi Musa sedang berada di pengikutnya di Bani Israel, tiba-tiba ada seorang datang bertanya, ata'lamu ahadan a'lama minka, apakah kau tahu ada orang lebih pandai dari engkau? Qala Musa la, kata Nabi Musa, tidak ada. Fa auhallahu azza wa jalla ila Musa, bala, maka Allah beri wahyu kepada Nabi Musa, ada orang lebih alim daripada engkau. Abduna Khadir, hamba kami namanya Khadir. Fa sa'ala sabila ila luqiyihi, maka Nabi Musa pun mohon kepada Allah untuk bisa bertemu dengan lelaki tersebut. Faja'alallahu lahul huta ayatan, maka Allah menjadikan ikan sebagai tanda. Wa qila lahu idza faqatal huta farja' fa innaka satalqahu. Kalau kau kehilangan ikan tersebut berarti kembalilah, kau akan bertemu dengan orang tersebut, itu Khadir. Fakana Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u atharal hut fil bahr. Maka Nabi Musa selalu mengikuti, ya, maka Nabi Musa waktu ikan hilang dia pun mengikuti di mana posisi ikan hilang. Akhirnya ketemu dengan Khadir, ya. Waktu Nabi Musa bertanya, "Mana ikan?" Faqala fatan Musa li Musa, maka pembantu Nabi Musa yaitu Yusha bin Nun, tadi sudah kita jelaskan, berkata kepada Nabi Musa, "Ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansani illa syaitanu an adhkura." Bagaimana menurut engkau kalau kita kembali kepada batu yang tadi kita sempat tidur di situ, waktu kita sedang tidur, tahu-tahu ikannya hidup keluar kemudian masuk ke air. Ya, mungkin Yusha bin Nun mau kasih tahu Nabi Musa, tadi Nabi Musa sedang tidur, enggak enak dia ganggu. Akhirnya waktu dia berjalan dia lupa ikannya sudah kabur. Ya, kata Nabi Musa,
itulah yang kita cari. Dzalika ma kunna nabghi, itulah yang kita cari. Fartadda ala atharihi ma qasasa, maka mereka pun kembali menuju tempat tersebut. Akhirnya mereka mendapati Khadir. Mereka mendapati Khadir. Ya, ini dalil bagaimana Musa melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk bertemu dengan Khadir, ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan ini semua dalil bahwasanya ilmu itu agung. Sampai Nabi Musa rela berjalan jauh untuk menuntut ilmu. Baik, demikian dulu para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apa hukumnya chatting dengan akhwat yang belum mahram? Apa hukumnya chatting dengan akhwat yang belum mahram? Ya. Jawabannya, jangankan chatting, pada asalnya suara akhwat juga bukan aurat. Ya. Suara akhwat bukan aurat. Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, "Wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayu, merendahkan suara kalian tatkala berbicara dengan lelaki selain Nabi, lelaki yang bukan mahram. Tetapi wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah perkataan yang wajar. Dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya suara wanita bukan aurat hukum asalnya selama berbicara dengan apa? Dengan wajar. Tapi kapan menjadi aurat? Tatkala dia berbicara dengan mendayu-dayu. Makanya Allah berkata, "Fala takhda'na bil qaul." Jangan kalian merendahkan suara kalian. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Sehingga lelaki yang punya penyakit hati akan terpengaruh dengan suara yang mendayu-dayu tersebut. Ini dalil bahwasanya hukum asal suara adalah bukan aurat. Kita bicara dengan wanita biasa dan wanita datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Ini sering tersebut dalam hadis-hadis, ya. Dan Nabi mendengar suara tersebut dan jadi masalah. Berarti suara wanita bukan aurat. Yang dilarang suara tersebut menjadi berpengaruh tatkala diucapkan dengan mendayu-dayu, terlalu meliuk-liuk suaranya, ya, maka ini menjadi fitnah, ya. Apakah lelaki bisa terfitnah dengan suara? Bisa. Tatkala wanita tersebut bicara tidak sesuai dengan hajatnya, ya. Bicara ngalor ngidur ke sana ke sini, ketawa ketiwi, cekikan, ya. Akhirnya laki tersebut betah ngobrol sama istri orang 1 jam. Ini terjadi, terjadi. Ya, terjadi. Kenapa? Dia tertarik dengan suara tersebut. Meskipun belum bertemu dengan orangnya. Suaranya bisa menggambarkan wajahnya, padahal salah gambaran. Ya, jadi gambar macam-macam. Saya pernah menghadapi kasus ada seorang ikhwan ditelepon sama seorang akhwat pengurus pengajian, ya. Telepon, "Saat ini ikhwan kok bicaranya lama sekali." Saya tegur, "Kenapa lama bicara?" Dia diam. Telepon lagi satu saat, lama lagi bicaranya, ya. Akhirnya dia cerita sama saya, "Aduh Ustaz, itu akhwat aduh parah Ustaz." Kenapa? Saya telepon dia, akhirnya saya terlanjur suka sama dia. Saya bilang, "Ukhti, bagaimana kalau kita ketemu di pintu masjid dekat pengajian?" Terus kata ukhtinya, "Aduh, nanti saya sama suami saya." "Loh, kamu sudah suami, kenapa enggak bilang dari tadi? Saya sudah terlanjur suka," katanya. Jadi ada orang terfitnah dengan suara. Ada orang terfitnah dengan apa? Suara. Nah, sebagaimana suara bisa memfitnah, chatting juga bisa memfitnah. Ya, makanya saya sempat ditanya bagaimana hukum chattingan dalam grup laki-laki perempuan. Hukum asalnya tidak jadi masalah, seandainya itu wajar-wajar saja. Tetapi fitnah bisa timbul tatkala kita berchatting dengan seorang wanita, ternyata dia menjawabnya dengan indah, dia menjawabnya dengan teratur. Orang cerdas sekali ini. Padahal copy paste itu akhwat. Jadi orang bisa tergoda. Ya, interaksi dengan wanita kalau berlebihan, nanti bisa timbul fitnah, ya. Bisa timbul fitnah. Maka saya katakan kalau tidak perlu, tidak darurat, tidak usah. Tidak usah, ya. Hati ini lemah dan fitnah terbesar bagi laki adalah apa? Wanita. Antum membenarkan sabda Nabi atau tidak? Ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi laki seperti fitnah apa? Wanita. Kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan dengan penuh kelemahan. Ya, salah seorang salaf menafsirkan ayat ini, yaitu seorang lelaki ada wanita lewat, maka dia tidak mampu untuk menundukkan pandangannya. Maka dia pun melirik kepada wanita tersebut. Tidak mampu dia tundukkan pandangannya, penasaran, akhirnya dia ngelirik. Waktu dia ngelirik, ya, dia tidak bisa apa-apa. Fa'ayu syai'in adhafu min hadza. Maka apakah yang lebih lemah daripada ini?
Ada istri orang lewat, antum penasaran lihat, cantik. Terus ente ngapain? Itu istri orang. Ente cuma ngiler doang. Itu istri orang. Akhirnya sakit hati. Pulang ke rumah lebih cantik tadi daripada istrinya sendiri. Lebih sakit hati lagi. Menyiksa diri ya. Makanya saya bilang fitnah wanita itu bahaya. Jangan pernah main-main dengan fitnah wanita ya. Ya. Dan masalah fitnah wanita tidak ada kaitannya dengan siapapun terfitnah. Ya. Mau orang awam, mau seorang sudah ngaji, mau jenggotan, mau gak ada jenggot, semua sama saja. Hati-hati. Ya. Karena fitnah wanita sangat berbahaya. Jadi intinya, chattingan dengan wanita yang bukan mahram tidak mengapa selama itu wajar dan itu sesuai dengan kebutuhan. Adapun kalau semakin asik blokir saja. Jangan ragu-ragu untuk blokir. Apakah hukumnya unfollow dan atau blokir teman di media sosial? Apakah termasuk memutuskan silaturahmi? Tidak, enggak ada hubungannya. Kalau orang itu berbahaya ya kita sama ada cewek kemudian datang ke rumah ketuk pintu, kita bukakan pintu, kita suruh pulang. Ini cewek bukan mahram kemudian pakaiannya seksi kemudian ketuk pintu, kita bukain pintu. Kita suruh pulang, pergi sana ya. Sama, tatkala ternyata kita pertemanan menggoda kita, mengganggu kita, kita left atau kita blokir ya, demi keselamatan agama kita. Ya. Mau dia bilang apa terserah dia. Ada orang datang kasih syubhat terus, ada orang ateis datang ke rumah mau bertamu. Terus saya mau bicarakan bahwasanya Tuhan tidak ada. Ente terima? Ente suruh pulang, pergi sana, saya tidak butuh dengan kamu. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jangan gara-gara enggak enak akhirnya ente kena syubhat, ente kena fitnah. Ya agama itu modal kita. Kalau kita hancur agama kita, ya boleh kita kena musibah tapi jangan kena musibah dalam agama. Karena musibah dalam agama bahaya. Bagaimana hukum membantai orang tua dalam masalah seperti ini? Contoh, ibu ingin menjadikan tempat sampah menjadi tanaman. Tapi saya membantahnya dengan alasan nanti buang sampahnya kemana? Kita akan susah membuangnya. Dan ibu merasa tersakiti dengan perkataan saya seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Tidak apa-apa, bukan membantah. Jangan membantah, jangan ngangkat suara sama orang tua, nggak boleh. Bilang, Bu, nanti kalau... Belum pelan-pelan. Bu, ini masukkan aja Bu, ini kalau seandainya jadi ini, nanti begini. Kan bisa pelan-pelan. Bu, jangan Bu, nanti gimana? Ya itu lain, ibu tersakiti hatinya seperti itu. Lalu kita bicara pelan-pelan, ambil hatinya sambil dipijit, dia nggak akan tersinggung. Ya, tapi kalau kita sampaikannya kasar, dia merasa disalah-salahin, apalagi orang tua sensitif ya, maka kita minta maaf saja. Ya. Minta maaf agar ibu mengampuni kita. Ustaz, bagaimana cara terhindar dari fitnah wanita? Caranya HP-mu buang. Selama pegang HP berarti itu antum membawa fitnah wanita dalam HP tersebut. Kalau pakai HP jadul ya. Pakai HP jadul. Tapi kalau mau terhindar dari fitnah wanita, sementara Facebook jalan terus, Twitter jalan terus, Instagram jalan terus, pertemanan jalan terus, bahkan mencari teman. Ya gimana? Gimana mau terhindar dari fitnah wanita? Kalau mau terhindar, artinya jangan dekat-dekat ya, buang HP-nya. Kalau enggak pakai HP aja, jatuh. Atau pakai HP tapi jangan ada Facebook-nya, jangan ada Twitter-nya, jangan Instagram-nya. Sudah WhatsApp saja. Internetnya matiin. Kita hidup di zaman seperti ini. Kalau dahulu orang ingin terhindar dari fitnah wanita, dia ke dalam rumah aja enggak usah keluar-keluar. Dia tidak melihat macam-macam, terhindar dari fitnah wanita. Sekarang dalam rumah malah fitnah. Malah mainan internet di situ, lihat macam-macam dalam apa? Internet. Kemudian orang bercakrawala dalam dunia internet, dia bisa melihat apa saja. Ya, bisa melihat apa saja. Memutus saf salat fardu yang diakibatkan oleh tiang yang ada di masjid seperti masjid ini. Jadi kalau masjid kalau ada tiang, ya terutama jaraknya berdekatan, maka seorang berusaha untuk menghindari tiang tersebut selama masjid itu masih kosong. Tetapi seandainya seorang pun sholat di antara sawari, di antara tiang, maka tetap sholatnya sah. Hanya hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Maka seorang sebisa mungkin untuk menghindari tiang tersebut. Mundur aja, tidak apa-apa. Tapi kalau masjid sudah full, maka kemakruhan itu hilang. Karena ada hajah.
Seperti di Masjid Nabawi kalau sudah full, mau sholat dimanapun nggak ada masalah. Mau di tiang, mau di tangga, mau di mana, karena sudah full. Tapi kalau masjid masih kosong, sebenarnya ada tiang yang menghalangi, maka lebih baik kita mundur atau kita maju. Tapi kalau sudah full masjid, orang sudah banyak, maka tidak apa-apa di antara tiang. Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada ibu yang murtad? Tetap berbuat baik kepada dia. Ibu kafir apapun, murtad apapun, tetap wajib berbuat baik kepada dia. Dan di antara bakti yang terbaik adalah kita berusaha untuk mengislamkan dia kembali. Ya, ngobrol, ajak dia makan, ngobrol-ngobrol tentang agama, enggak ada masalah. Meskipun dia mungkin agak jengkel-jengkel, sampaikan aja, enggak ada masalah. Bu, itu enggak boleh, Bu, gini. Sampaikan. Hari pertama kita kasih satu syubhat, besok kasih syubhat lagi. Lama-lama dia kena syubhat, masuk Islam lagi. Jadi, tapi kalaupun dia tidak mau masuk Islam, tetap kita berbuat baik. Ya, jasa dia tidak bisa terlupakan. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita bekerja pakai parfum dan berdandan karena peraturan perusahaan? Haram hukumnya. Wanita tidak boleh pakai parfum. Kalau pakai parfum maka hanya sekedar yang dalam tubuhnya seperti mungkin hand body ataupun deodoran ya untuk menghilangkan bau putih. Adapun sampai keluar dicium oleh orang lain maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ustaz, apakah sama khuruj yang dilakukan sahabat Jabir bin Abdullah dengan yang dipahami oleh sebagian orang 1 hari, 3 hari, seminggu dan seterusnya? Intinya kita keluar, banyak urusan kita keluar. Ada orang keluar berjalanan jauh untuk berdakwah, ada orang melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, ada orang melakukan perjalanan jauh untuk haji, untuk umrah, ya. Itu semuanya namanya keluar melakukan perjalanan jauh. Tapi tentunya kalau kita keluar untuk umroh ya kita belajar dulu fikih umroh agar kita bisa umroh dengan baik. Kalau kita keluar perjalanan jauh untuk haji, kita belajar fikih haji agar kita bisa haji dengan baik. Kalau kita keluar untuk berdakwah, maka kita lihat apa maslahatnya kita berdakwah di luar ataukah maslahatnya kita berdakwah di sini. Dan kita punya ilmu untuk bisa berdakwah. Kita punya ilmu untuk bisa berdakwah. Dan tidak harus 3 hari ya, kemudian 40 hari misalnya ya. Tidak perlu diikatkan dengan angka-angka tersebut. Apakah hukum solat fardu dan solat Jumat di tengah laut di atas kapal? Orang yang di atas kapal berarti sedang bersafar dan pada asalnya orang yang bersafar tidak perlu solat apa? Jumat, tidak perlu Jumat. Jadi tidak perlu bikin Jumatan kalau di atas kapal. Baik, demikian saja kajian kita. Hadirin hadirat, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.